Hi everyone, it's there from the Old Factory. Welcome back to my channel. I know it's been a while since my last video, but I'm glad to see you again. Dan buat kalian yang merayakan Hari Raya Natal, I say Merry Christmas. Buat kita semua, I say Happy New Year. Sebentar lagi udah mau tahun baruan. I hope you guys have a good plan. Dan tetap kita jaga protokol kesehatan. Kalau bisa di rumah aja. Jadi kita bisa punya quality time sama keluarga kita sendiri. But anyway teman-teman, sebelum tutup tahun aku mau bahas dua fragrance yang menurut aku patut banget dikepoin, dan dua parfum ini itu adalah rilisan terbaru dari merek Sephora. Sephora itu adalah merek retailer makeup, di mana mereka ada toko yang jual berbagai macam makeup brand, merek-merek makeup, tapi mereka juga ada rilis merek makeup Sephora sendiri, dan mereka juga ternyata ada rilis parfum merek Sephora sendiri. Di tahun 2020 ini khususnya mereka rilis satu range perfume yang namanya Do Not Drink. Lucu ya namanya, jangan minum, Do Not Drink. Dan katanya sih parfum di range Do Not Drink ini itu 87% dari ingredientsnya adalah dari bahan alami. Jadi they claim that 87% of their ingredients are from natural resources. Dan di Indonesia ada dua varian dari Do Not Drink yang dikeluarkan. Ada dua ini itu yang Eau Aromatique yang Sage and Tonka, dan ini itu yang Eau Épicée yang dia itu wanginya jasmine dan pink pepper. Sebetulnya kalau di luar negeri ya, di Prancis atau di Eropa itu mereka ngeluarin kalau nggak salah ada 5 rilisan. Jadi ada dua ini juga, terus ada yang wanginya gourmand, ada yang wanginya citrus juga. Kalau nggak salah ada satu yang menarik itu yang vanilla and salted caramel, itu juga ada. Cuma di Indonesia cuma ada dua rilisan ini, dan buat aku ini patut banget dikepoin. Kenapa? Kenapanya stay tuned. Thank you for tuning in guys, and welcome back. Dan kita balik lagi ya, kenapa dua parfum ini patut banget dikepoin. Pertama, karena buat aku, the fact that they claim ini itu 87% dari komposisinya itu terbuat dari natural ingredients, itu udah buat aku something that is very good, karena kita jadi tahu kalau tidak terlalu banyak chemical yang ada di sini. Selain itu, selain jusnya yang 87% natural itu, mereka juga bilang kalau packaging dari Do Not Drink ini itu juga environmentally friendly. Misalnya kardus yang mereka bikin ini itu terbuat dari cardboard yang bisa di-recycle, atau ini bahkan udah bahan dari recyclean. Juga mereka pakai botol kaca, di mana juga tinta yang buat menulis ini, yang di print di sini itu adalah tinta yang terbuat dari vegetable. Itu sih yang aku baca di website mereka. So I think they're really environmentally friendly, dan mereka ini juga they're all made in France. Jadi semua parfum Sephora yang Do Not Drink ini adalah made in France. Harganya berapa? Itu yang buat aku bikin menarik banget, karena dengan ingredients, bahan-bahan yang natural, yang alami, 87%-nya alami, dengan packaging yang recyclable, environmentally friendly. Ini tuh harganya dibanderol di Rp505.000 kalau kalian datang ke butik Sephora. Tapi kalau online ini tuh jauh lebih murah. Online itu aku beli ini ada di sini nih. Ini bukan invoice sih. Kayaknya waktu aku beli online harganya segini, itu Rp378.750 buat each. Jadi, dan ini tuh yang package ya, jadi I don't know ini tuh Christmas package atau emang package aja mereka dipaketin gitu. Ini tuh isinya ada si parfumnya 50 ml, dan ini tuh kalau nggak salah eau de parfum ya, ini eau de parfum 50 ml, dan ada maskara buat yang ini. Jadi satu kotak ini harganya kalau di toko 505.000, kalau kalian beli online Rp378.750. So, it's a good deal. Dan buat yang ini, yang wanginya Sage and Tonka, itu dalamnya sama, dia 50 ml eau de parfum, dan juga ada shower gel 75 ml. Oh ya, disclaimer juga, ini paket-paket ini aku beli sendiri. I'm not at all endorsed by Sephora, atau aku nggak
bayar, atau ini pun bukan PR gift, so I bought it all myself. Dan aku rasa ini aku pengen bikin video karena buat aku patut dikepoin aja. Oke, sekarang kita langsung ke wanginya kali ya. Kita ke wanginya dan kita bahas yang si mana dulu nih? Kita bahas yang ini dulu deh ya, yang si Eau Aromatique atau air aromatik yang Sage and Tonka. Jadi dibilang kayaknya menurut marketingnya sih, their main notes itu adalah Sage and Tonka. Jadi kalian mungkin bisa udah bayangin wanginya bakal gimana. Packagingnya seperti ini. Tadi udah aku keluarin ya. Dia ada kayak plastik filmnya gitu. Seperti ini. Dan do not drink. Cakep sih. Buat kado juga oke banget. Buat kado buat kalian sendiri juga oke banget. Di belakangnya ada penjelasannya. Dan di sini juga ada penjelasan kalau ini itu the cardboard of this set comes from sustainably managed forest. Jadi semuanya itu environmentally friendly. Kita langsung aja ke wangi eau de parfum ya, karena wangi shower gelnya pasti mirip-mirip. Oke, kita spray bareng-bareng. Kita lihat spraynya seperti apa. Tuh, spraynya bagus ya, dan pencetannya juga enak. Dan ini tuh I think 50 ml dipegang, dia enak banget, nggak terlalu besar. Tapi bukan yang kecil banget juga, dan sprayernya it's a good sprayer. Dia tuh bukan tipe yang flimsy yang jelek gitu loh. Dia waktu dipencet aja kerasa keras, tapi jusnya keluar dengan pasti. Anyway, kita omongin wanginya. Wanginya itu kategorinya si Sage and Tonka ini adalah aromatic, fresh, spicy, agak sedikit ke arah fougere juga. Jadi kalian bisa bayangin wanginya gimana. Yes, it is leaning a little masculine. Cuman buat aku sih ini masih wearable buat cewek. Walaupun ketika aku cium ini pertama kali pun langsung kayak, ini kayak parfum yang biasanya male marketed ya. But I still can wear it. Yes, wangi itu fresh, spicy, aromatic. Kalau kalian cek Fragrantica, di situ ada notesnya itu ada tonka, ada thyme, ada pine, ada sage, ada black pepper, ada patchouli, ada geranium, dan ada cardamom. Kesannya gimana on my skin experience-ku? For me, the opening is very tonka driven. Jadi bener-bener openingnya tuh tonka sama thyme sama sage banget. Jadi bener-bener wangi, kayak wangi aromatik sedikit agak ke arah fougere, tapi nggak fougere banget karena dia bukan yang kayak lavender driven. Kerasa banget spicy-nya. Reminds me of again, it reminds me of a barbershop atau male marketed fragrance. Dia itu tongkanya itu sweet, jadi yang langsung kecium itu adalah wangi herbal, kayak wangi agak spices, bumbu-bumbu gitu dari si thyme sama sage-nya. Dan ada tongkanya di sini itu manis, tapi manisnya bukan yang blendak juga, bukan yang bikin enak ya. Manisnya cukup banget buat aku di sini. Tongkanya manis, terus thyme sama pine-nya itu kenceng banget. Jadi it's a good balance between thyme sama pine sama si tongkanya. Terus the sage and the thyme here itu bukan yang light. Kan kadang-kadang kalau kalian cium parfum yang ada clary sage-nya, terutama di parfum cewek ya, kebanyakan tuh parfum unisex itu biasanya tuh clary sage-nya itu lebih ada kesan herbal tapi yang light. Sedangkan di sini sage dan thyme dan pine-nya ini bukan yang light, sedang yang agak berat dia. Jadi agak berat dan dia dibalance dengan si tongkanya. Aku rasa tongka ini juga bikin dia wanginya agak berat. Dan very herbally, tapi sih sangat amat bisa dinikmati. Kalau ditanya mirip apa, buat aku this fragrance itu reminds me of, pertama kali yang aku pikirin adalah si Jo Malone yang Cypress and Grapevine. Itu openingnya buat aku satu vibe, jadi bener-bener apa ya, mirip banget sih, nggak, it's not a dupe, bukan dupe ya. Cuman ketika aku cium ini, it reminds me of that perfume, si Jo Malone yang Cypress and Grapevine yang ini. Aku juga pernah bahas di videoku, nanti kalian bisa cek linknya ada di bawah. Reminds me of this, reminds me of aromatic fougere fragrance gitu. Dia juga ngingetin aku sama Aqua di Parma ya, ADP ya, Aqua di Parma yang ini, yang Ginepro di Saradegna. Ini tuh aku dikasih sama Mita, thank you so much. Dan ketika aku pernah pakai ini full wear, dan ketika aku cium ini juga it reminds me of this, walaupun mereka nggak sama ya. Tapi kalau kayak aku udah sebut dua ini, dan
agak ada sedikit kemiripan juga dengan YSL Libre, tapi yang si YSL Libre itu lebih manis dan lebih ke arah fougère dia. Agak jauh sih, cuman vibe-nya sama. Jadi kalian bisa bayangin wanginya gimana, aromatic, fresh spicy, tonka beans driven. Jadi kalau kalian yang suka tonka beans, you might like this one. Kalau kalian suka wangi aromatic, fresh spicy gitu, you might like this one. Aku bisa bayangin ini tuh kepake misalnya kalian baru keluar dari kamar mandi, baru selesai mandi pagi-pagi, terus pakai ini tuh rasanya bisa seger banget, seger yang ada manisnya sedikit. Terus dia dry down-nya gimana? Tadi kan openingnya, dry down-nya buat aku lebih ke arah tonka, tapi dry down-nya itu very well blended on skin. Di skin itu rasanya ketika dia udah di middle di dry down itu rasanya enak banget, bener-bener rasanya kecampur banget sama kulit kita. Tongkanya prominent banget di dry down-nya, dan di dry down-nya peculinya baru muncul. Jadi ada sedikit wangi peculi dan tongka yang muncul di dry down-nya. It's very nice. SPL gimana, Dep? SPL-nya, to be honest, SPL-nya dia low to moderate. Jadi di kulitku ini tuh tahan sekitar 4 jaman lah mentok ya. 3 jam dia udah jadi skin scent. Setelah 4 jam dia udah nggak bisa kecium lagi. Cuman ya, apa ya, for me, ini emang SPL. Kalau kalian cari SPL, you might not like this one. Kalau kalian cari wangi yang SPL-nya wow, mungkin kalian nggak bakal tertarik sama ini karena dia memang SPL-nya low to moderate. Tapi for me ini tuh scent quality-nya oke banget, dan dia emang kecium natural. Itu yang buat aku wow banget tuh itu. Jadi walaupun dia harganya di 300.000 kalau kalian beli online dan 500.000 kalau kalian beli langsung ke butiknya, dengan harga segitu dan mereka masih bisa bikin parfum yang wanginya natural, yang nggak terlalu chemical, alkoholnya juga bukan yang nusuk dan very smooth, very blended on your skin. Itu buat aku sih that's a plus point ya. Jadi that's what I like about this fragrance. Yang aku suka itu bukan karena SPL-nya, karena SPL-nya emang rendah, tapi the fact that it smells natural dan harganya di sekitar 500.000 atau bahkan kurang. I think itu nilai plus sendiri buat si parfum ini. Jadi kalau kalian mau cari-cari parfum yang wanginya natural, bukan yang bikin enak, bukan yang nggak chemical banget, dan kalian budgetnya paling pol 500.000, you might wanna get this one. Walaupun yes, SPL-nya nggak gimana banget, you need to touch up. Ini perlu banget touch up ketika kalian pakai ini. Untungnya dia kecil ya, jadi kalian bisa masukin ke tas kalau kalian perlu touch up ini. Occasionnya gimana ya? Occasionnya kayak aku tadi bilang, ini tuh buat pagi-pagi, buat mandi, setelah mandi gitu pakai ini good for office wear, bisa buat dipakai ke office. Ini sih aku rasa yang bakal banyak suka ini tuh cowok, bukan cewek. Cocok buat office juga, cocok buat day wear setiap hari, cocok buat parfum yang gampang dipakai, ini tuh cocok banget. Jadi kalau kalian emang suka apa ya, wangi yang gampang dipakai dan kalian suka wangi yang aromatik, sedikit fougère, sedikit spicy, kalian pengen cari wangi yang natural, you might wanna try si Do Not Drink yang aromatic, yang sage and tonka. Oke, sekarang kita ke yang berikutnya ya. Yang berikutnya itu si yang Do Not Drink yang itu namanya Eau Épicée, Jasmin and Baie Rosé. Jadi dia itu jasmine atau bunga melati dan pink pepper. Jadi kalian bisa kebayang wanginya gimana. Jadi jasmine kan white floral. Nih aku nyoba keluarin dari plastiknya, lumayan susah. White floral dicampur dengan pink pepper. Pink pepper itu kan enak ya kalau ditaruh di parfum tuh, buat aku I like it sih. Dan aku lumayan, hidungku tuh lumayan bisa catch pink pepper sih, lumayan. Oke, kita coba bareng-bareng. Dari nozzle-nya aja udah enak. Kita coba lagi ya spraynya ya. Jadi bentuknya seperti ini, tulisannya pink ya, 50 ml. Dan ini katanya apa, tintanya itu terbuat dari tinta yang terbuat dari vegetable, dari sayur-sayuran. Dan katanya juga sih ketika aku baca di, ini kita coba bareng ya. Ketika aku baca di websitenya Sephora atau aku baca di mana, di salah satu review tuh katanya even alkohol yang dipakai di sini itu adalah alkohol yang dibikin dari bahan natural, yaitu beetroot. Jadi bener kalau mereka claim 87% dari ingredients mereka natural, maybe it's true, you know, and it's good if it's true. Oke, jasmine and pink pepper wanginya gimana? Right off the bat, it is white floral, fresh,
but soft spicy at the same time, dan ada woody-nya. Jadi dia ada wangi jasmine-nya, white floral, dia ada sedikit spicy-nya dari si pink pepper, dia ada wangi woody dan juga soft spicy-nya gitu, dan dia juga fresh at the same time. It's really nice, it's very mass pleasing, gampang banget disukain, ini very approachable, gampang banget deh disukain, maksudnya very safe, a very safe scent. Dan di sini ingredients-nya itu kalau kita lihat di Fragrantica, dia ada cedar, I think ada cedar, ada jasmine, ada pink pepper, ada patchouli, dan ada bergamot. Cuman citrusnya buat aku sih kurang kecium. Dia citrusnya, I think yang bikin dia sedikit fresh itu citrusnya. Dia openingnya itu sangat amat jasmine sama pink pepper dan cedar. Kenapa aku bilang gitu? Karena bukan jasmine doang, karena biasanya parfum jasmine yang aku cium itu kan wanginya white floral banget terus berat. Sedangkan di sini itu white floral dan jasmine-nya itu terkesan fresh and spicy. Fresh-nya itu aku rasa dia dari bergamot dan dari cedar juga yang bikin dia jadi fresh, light, soft gitu loh. Jasmine-nya bukan yang berat, yang manis gitu, bukan. Lebih ke arah fresh, spicy, soft jasmine dicampur dengan wangi pink pepper yang bikin dia agak pedesnya dikit, agak nusuk-nusuk dikit, tapi bukan nusuk-nusuk yang in a bad way ya. Dia itu yang enak gitu deh, kayak jadi ada lebih depth and complexity-nya. Kerasa banget dia ada pink pepper-nya, bikin dia sedikit spicy. Dan woody sama patchouli di sini, cedar sama patchouli di sini itu bikin dia ada sedikit kesan woody-nya. Jadi dia itu wangi I would say that kalau aku harus bikin summary, kayak line buat parfum ini tuh aku bilang it's a nice, light, fresh, spicy jasmine. Buat kalian yang suka kalian pengen baru aja coba wangi jasmine gimana yang tidak terlalu intimidating, you might wanna try this karena ini benar-benar gampang banget disukain, gampang banget dipakai, gampang banget dicintai. It's super easy to wear. Openingnya gimana ya? Openingnya for me there's a very strong cedar, jasmine, dan juga pink peppernya tuh dominan banget. Jadi 3 ingredients itu dominan banget, tapi paling dominan adalah cedar sama jasmine ya. Pink pepper it's in the background, tapi tetap kalian bisa cium. At least di kulitku aku masih bisa cium. Cedarnya bikin jasmine itu kerasa fresh and light, bukan yang berat dan manis. Dan dia itu wanginya juga dibalance sama pink peppernya biar jadi nggak terlalu manis, bukan yang jasmine yang manis banget yang bikin pusing biasanya. Dan kesannya itu buat aku ini very fresh. Aku juga bayangin buat yang cewek-cewek ini itu leaning ke feminine ya, karena dia white floral. Walaupun buat aku kalau kalian cowok dan kalian suka white floral, go for it. Parfum itu nggak ada gendernya. Tapi aku bisa bayangin ini tuh fresh banget dipakai buat pagi-pagi setelah mandi juga. Ini kalau kalian pengen wanginya agak sedikit floral, you can wear this. Dan karena dia juga nggak terlalu cewek-cewek banget, karena ada a touch of woody and spiciness-nya. Dry down-nya gimana? Di dry down dia itu wangi accord, woody, dan patchouli-nya jauh lebih keluar dan dia jadi lebih kalem gitu loh, nggak fresh di awal. Dia dry down-nya itu lebih ke arah jasmine, woody, sama patchouli, jadi lebih kalem dan lebih tame down on your skin, and it blends very well on your skin too. SPL-nya gimana? Sayangnya SPL-nya si Eau Épicée ini weaker, lebih lemah daripada SPL CD. Kalau ini tadi sekitar 4 jam, ini di kulitku sekitar 3 jaman aja udah lumayan nggak bisa dicium. Cuman ada follower di Instagram waktu itu yang pernah cerita ke aku kalau si ini itu di kulit dia tahan lumayan lama. Dan mungkin kalau kalian emang suka wangi-wangi kayak gini, kalau di kulit kalian nggak terlalu tahan lama, you can spray it on your clothes tuh, di pakaian kalian biasanya tak bakal tahan lebih lama. Ini tuh so the longevity nggak gimana banget, dan siasnya di awal-awalnya dia lumayan, projectionnya di awal-awal dia lumayan kencang, tapi setelah itu dia lumayan jadi skin scent. Jadi ini adalah salah satu parfum yang kalian bisa enjoy buat diri kalian sendiri. Yang ini projectionnya lebih kencang ya, lebih kencang daripada yang ini, karena dia emang wanginya aromatik. Aku rasa dia projectionnya bakal lebih kencang. Ini projectionnya juga low to moderate juga. But it's again sama kayak yang ini, dia itu wanginya natural, wangi pink peppernya juga kecium banget. Wanginya bukan yang sintetik, nggak terasa sintetik wanginya. Dan buat harga di 370.000 online, itu wangi kayak gini itu lumayan banget sih. Dan ini again aku rekomenin ini buat kalian yang emang suka wangi-wangi yang kesannya natural.
Walaupun dia nggak tahan lama ya, kalian bisa always touch up sih kalau mau beli ini. Cuman ya kalau kalian cari wangi yang longevity-nya lama, yang SPL-nya monster, do not go for this karena kalian pasti bakal kecewa. But they're both ini very safe to wear fragrance. Buat aku ini very mass pleasing berdua ini. Very safe banget, very mass pleasing, gampang banget dipakai, very easy to wear. They have great scent quality, kualitas wanginya juga enak, mereka tidak terkesan sintetik, dan mereka juga dibuat dari natural ingredients 87%. So I think it's a great product buat kalian yang emang pengen cari wangi-wangi yang lebih ke arah natural. Do I recommend this scent? Yes, I do recommend this. Kenapa aku recommend ini? Pertama karena emang price point-nya yang oke banget, dia 500.000, 505.000 atau 370.000, I think that's a good price point. Dan buat harga segitu, buat kalian cari wangi yang natural itu emang susah. Dan tapi di sini ada pilihan ya, sih saya kurang ngasih pilihan. Dan ini aku juga rekomend ini buat kalian yang memang mungkin koleksi parfumnya belum terlalu banyak, atau kalian baru aja mulai menyukai parfum, kalian pengen cari parfum buat sehari-hari yang aman, yang enak, yang mass pleasing, you can try this one. Ini pun aku bakal keep ini dan buat aku bakal pakai sehari-hari. So that is all that I have to say guys about this Sephora fragrances. Again, disclaimer, I'm not at all paid. Jadi semua opini yang aku berikan kali ini itu adalah it really is my own opinion. It's my honest opinion. Dan buat kalian yang emang enjoy my contents, you can subscribe to my YouTube channel. Kalian bisa komen di bawah, kalian juga bisa share video ini, kalian bisa turn on your notification supaya kalian gak ketinggalan video dari aku. And you can also follow me on Instagram, and I hope to see you on my next video. Happy New Year!